warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adik-adik sekalian yang saya hormati, puasa yang pertama ini ya, sampai insya Allah nanti selesai ya, kita mencoba untuk mutola'ah ya, belajar kembali ya, beberapa ajaran kajian Nabi Muhammad SAW, ajaran kajian Nabi yang tercantum di beberapa hadis, petikan-petikan hadis yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fadhil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti yang biasa disebut dengan Imam As-Suyuti ya. Jalaluddin As-Suyuti ini apa lembaran ini ya. Jalaluddin As-Suyuti itu ada Jalaluddin Al-Mahalli ya, yang kemudian berdua, baik Jalaluddin As-Suyuti atau Jalaluddin Al-Mahalli menyusun satu kitab ya, yang terkenal dengan nama Tafsir Jalalain ya. Ini lampu ini pada kurang ya. Lampu ini Tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu tafsir yang disusun oleh dua jalal ya, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau berdua adalah ulama salaf, ulama kuno ya, yang dua-duanya adalah berasal dari kota Mesir ya. Ini wong pinter gitu ya, orang pandai ya. Kitabnya juga banyak, karangannya banyak. Khususnya Imam As-Suyuti ya, itu karangannya tidak kurang dari sekitar 62 kitab atau 62 buku ya. 62 buku. Jadi 62 buku berarti setiap tahun satu. Umurnya berapa? Dia itu ternyata wafat pada waktu umur 62 ya. 62 berarti setiap tahun mulai lahir sampai beliau wafat itu nyusun buku atau kitab satu ya. Nek sampai gitu wis gak usah nyusun, ndak apa-apa, yang penting maca ya. Baca buku itu penting karena buku adalah jendela dunia. Kalau kita ingin tahu apa yang ada di dunia ya, tidak hanya yang di Indonesia, Amerika, di Timur Tengah, Arab Saudi, Australia, di Inggris dan lain sebagainya, itu syaratnya satu ya. Syaratnya harus sergap membaca buku, bahasa lain membaca kitab. Jadi kitab itu buku itu ya kitab. Jadi cuman umumnya nih kitab itu sing bahasa Arab, tapi nih buku sing bahasa Indonesia. Kodok sebetulnya ya. Nah, soalnya buku itu ya kitab itu. Untuk itu supaya kita walaupun tidak bisa niru seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang kitab Lubabul Hadis ini, supaya kita mendapat berkahnya ya, bisa niru sebagian dari apa yang dilakukan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka kita bacakan Fatihah bulan
Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa dzurriyyatihi wal ulama'i was shalihin wa syuhada'i wal amilin wa musannifin khususan ila syekhuna al-allama al-fadhil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik sekalian yang saya hormati, kajian kita adalah kajian kita Lubabul Hadis, yaitu judul kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Apa arti Lubabul Hadis itu? Lubab itu dari kata lubun, ya. Pluralnya atau jamaknya lubun menjadi lubabun. Lub itu hati, ya. Nah, kok Allah artinya hadis enggak, jadi maksudnya adalah inti sari dari hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, keputusan yang berasal dari junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu kumpulan dari beberapa yang pernah diucapkan, yang pernah dilakukan, dan pernah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Isinya adalah tentang ajaran agama. Ajaran agama itu apa? Ajaran agama itu mulai, ya, yang berkaitan dengan urusan dunia sampai urusan akhirat. Saya sering mengatakan bahwa ajaran agama itu adalah ajaran yang berisi, ya, atau kandungan ajaran tentang hal mulai dari yang remeh sampai yang penting. Yang remeh itu apa? Sampai mulai dari urusan WC sampai urusan surga. Kok WC? Iya. WC itu adalah urusan remeh. Siapa yang mau bertahan lama-lama di WC? Enggak ada. Ya. Wones pelbu ya supaya wis mati karepe ya wis nang metu, ya. Soalnya kalau masih kepengen suwe-suwe, kan jadi itu soal remeh. Tapi walaupun soal remeh, tapi itu adalah ketika kita masuk, ketika kita ada di dalam, diatur oleh agama kita, ya. Ketika kita masuk, etikanya kita harus memulai kaki, kiri. Nanti kalau keluar, itu melangkah keluarnya itu dimulai dari kaki kanan, ya. Kebalikan ketika kita masuk rumah, ketika kita masuk masjid, ya, ketika kita masuk langgar, ketika masuk musola, rumah, ya. Langgar, musola, masjid itu kan tempat yang baik, tempat suci. Kebalikan dari WC. Maka etikanya menurut ajaran Nabi, ajaran agama, maka masuk kita harus memulai dari kaki kanan. Kalau keluar kaki kiri. Kebalikan kan? Masuk rumah juga begitu, ya. Di samping itu juga ada doa-doa yang harus dibaca, ya. Ya. Apa doa yang masuk WC, masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini mulai diajarkan waktu TK itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk masjid di luar itu ada doanya. Masuk di rumah juga ada doanya. Masuk kamar juga ada doanya. Ya. Nah, ketika ada di dalam itu juga diatur oleh agama. Tidak boleh maca Quran, ya.
tidak boleh berdoa kecuali doa yang diajarkan. Zikir ya nggak boleh, saking sergepe maca Quran, saking sergepe wiridan, pas nonggone toilet wiridan, nggak boleh ya. Nah, itu ada apa? Masuk ya urusan remeh. Ya. Nah, urusan yang paling penting apa? Urusan yang paling penting adalah urusan masuk surga. Surga ini kan Nabi Muhammad, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu adalah tempat ya yang nanti akan diberikan kepada umatnya kan Nabi ya. Ya. Hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk yang taat ya, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita iso saiki paman sembahyang, paman poso, soal ya mengenai mangan ini panas-panas. Jadi orang yang mau nanti mengikuti ajaran posone, sholat, wiridane, Qur'ane, sekolah dan sebagainya, nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga. Ya. Jadi itu adalah tempat yang diperuntukkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis itu berisi tentang ajaran agama sing apa, yaitu urusan dunia sampai urusan akhirat. Urusan dunia sing paling remeh ya, sampai sing paling penting. Nah, di antara WC kalau toilet karo surga itu ono soal sekolah, soal rumah tangga, soal politik, soal sosial, soal dagang, soal ekonomi dan lain sebagainya. Semua diatur oleh agama yang termaktub salah satu di antaranya adalah di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu adalah pedoman dasar ya. Al-Qur'an dasar utama, kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang benar adalah orang yang manut ajaran yang ada dalam Al-Quran dan manut pada ajaran yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti yang mau kita kaji ya, sebagian yang isinya kitab ini ada 40 hadis. Padahal hadis ini jumlahnya jutaan ya. Ini hanya beberapa saja ya. Beberapa saja. Untuk itu mudah-mudahan ya bermanfaat nanti kita pelajari ya. Pokoknya habis asar ya, ngaji sedikit kemudian menjelang berbuka nanti kita mutolak ya. Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah Ar-Rahman kang Pengasih Ar-Rahim dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekali puji iku lillahi kedue Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin kang menguasai alam semesta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai atau Tuhan semesta alam. Jadi enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ora apa mengilang itu maujud illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kapan wae nek ana wong ngomong iku nek ana pengilang liyane Gusti Allah iku langsung enggak usah di syukur-syukur kalau nanti kita bisa menang. Nah, soalnya saya tiga orang aneh-aneh ya, orang aneh-aneh. Awal diri dulu aja. Wal aqibatu lil muttaqin utawi happy ending. Ya.
hasil akhir sing bagus, ya, akibat akhir sing bagus. Ya jadi milenial ya. Kalau akibat itu happy ending ya. Happy ending itu apa? Akhir yang berbahagia ya. Itu dimutaki kedua wong kang padha takwa teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Salah satu di antaranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting dari itu, lebih utama dari surga itu, happy endingnya, kebahagiaan yang paling akhir, yaitu bisa ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa Allah Rabbi ya. Jadi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akan mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya ya. Tidak ada orang yang nanti bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu takwa ya? Takwa itu adalah imtithalu awamirihi wastinabu nawahi. Imtithalu nawahi itu apa? Yaitu melaksanakan, melakukan beberapa perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tandane wong sing takwa itu adalah wong sing gelem sholat, gelem poso, gelem ngaji, gelem sekolah, gelem api karo wong tuane, gelem api karo kancane, pokoke sing api-api ya. Itu tandane wong sing takwa. Lah wastina bunawahi ya, di samping itu kemudian melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu wastina bunawahi ya. Berusaha untuk menghindari beberapa yang dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing dilarang? Yang sing dilarang itu gak apik karo kancane, gak apik karo wong tuane, gak gelem ngaji, males ngaji, males belajar ya. Itu larangan ya. Jadi harus imbang melakukan yang diperintah dan menghindari yang dilarang. Nah, itu tandanya wong sing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu daripada usaha supaya kita menjadi termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau muttaqi, itu adalah melakukan puasa ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ini surat Al-Baqarah ya. Insyaallah ayat 183. 83 berapa ya? Ya ayyuhalladzina amanu, ini wong kang padha iman ya. Kutiba diwajibno apa asiyamu, kutiba alaikum ing atase sira kabeh apa asiyamu, kama kutiba kaya dene diwajibno ya. Alal ladzi apa siyam alal ladzina min qablikum ing atase wong kang hidup pada sebelum kita, umat-umat sebelum kamu sekalian. La'allakum, supaya apa? Sholat siang itu diwajibkan pada orang-orang yang beriman ya. Ya, beriman sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Supaya apa? Kok melakukan puasa apa itu? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun.
takut. Nah, takut supaya mudah-mudahan kamu sekalian itu tetap menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi wong sing iman itu nggak mesti takut, gitu ya. Nah, untuk itu maka harus diisi ya, keimanan itu dengan tanda-tanda ketakwaan. Salah satu diantaranya adalah puasa dan lain sebagainya. Wis maghrib ya, udah cepet ya. Ini kono pulang, berarti mestinya jam 4:30 ya. 4:30. Jadi sementara ini mutakun tadi kan sudah itu kemudian tadi ada nyinggung soal iman ya, soal iman nanti kita jelaskan, kita coba ulang lagi itu apa iman ya, iman itu apa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu ala